nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam mengikuti kajian rutin sebulan sekali, kajian Al Ustadz Amin Muhtar. Insya Allah kajian baris dibuka kusim kuring, dilajengkeun ku sambutan ti Ketua PC Al Ustadz Deni Pinto, lajeng kajian utama materi ti Al Ustadz Amin Muhtar. Kugituna sangkan teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga ka Al Ustadz Deni Pinto sambutana waktos sareng tepatna dihaturana. Briefing. Alhamdulillahirabbil alamin min akibatul muttaqin ala ulul minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah kita hadir lagi di kajian rutin malam Rabu ini bersama Ustadz Amin Muhtar. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyempatkan hadir. Yang kami hormati Wakil Ketua PC Bapak Haji Jainal Mutakin dan seluruh jajaran Tasgil yang hadir, kepada pimpinan jamaah Gading Tutuka, Ustadz Topik, Kasistri dan seluruh ikhwatul iman yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita sangat merindukan, kadang-kadang silaturahmi itu sangat jauh dari yang lalu gitu. Kadang untuk bersalaman saja takut gitu. Ustadz Dede bilang kemarin ke kantornya itu ketemu teman aja salaman tuh hanya tinju bertinju gitu. Tapi Ustadz Amin mah insya Allahnya kalau kita dengan beliau teh dekat gitu. Kalau salaman tuh bukannya kita meremehkannya, tapi beda. Salaman yang diajarkan sekarang tuh beda gitu. Ya ada rasa yang sampai ke sini gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun begitu tapi hati kita tetap, walaupun ke Gading udah beberapa bulan ini jarang hadirnya. Kemana si Pak Deni teh? Udah diangkat PC teh, nggak ada hadir-hadir ke jemaat. Tapi alhamdulillah perjuangan jihad jamiah kita terus bergulir. Kemarin kita telah tetapkan untuk bidang dakwah memanfaatkan event ini
sebagai kajian kita bersama, terutama mubalik-mubalik yang ada di PC Cangkuang. Mari kita manfaatkan, karena sulit sekali kita untuk menghadirkan ulama-ulama, terutama mengingat waktunya, jam terbang ulama-ulama kita yang luar biasa padatnya. Jadi sekali lagi kepada mubalik, kepada asatid yang ada di lingkungan PC Cangkuang, manfaatkan kehadiran Al-Ustaz Amin Mukhtar yang telah kita canangkan jadwal beliau. Alhamdulillah Ustaz Opik, jadwal yang di Gading itu silakan udah dipakai untuk pembinaan mubalik kita, generasi muda. Begitu juga dengan jadwal Ustaz Jae yang di Cerngit, Jumat kedua itu. Pak Wakil juga silakan dipakai untuk dimanfaatkan untuk memantapkan barisan kita. Jadi sudah begitu perjuangan kita, terutama Ustaz Opik ya di Gading, silakan dah mau digilir ke PJ manapun yang di Gading silakan, kata beliau. Jadi alhamdulillah sekali gitu. Tapi tetap di bawah pengawasan beliau dengan tanda petiknya. Alhamdulillah Ustaz Opik, jazakumullah khairan. Tadi juga laporan, alhamdulillah tanah yang di belakang juga perjuangan Ustaz Dadannya dengan tim telah menemukan istilahnya titik temu dengan yang punya tanah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Tanah yang 2 kapling di belakang itu insya Allah lah kita berjuang sama-sama dengan ikhtiar yang maksimal. Karena program jihad jamiah di PC untuk tahap pertama masjid alhamdulillah telah selesai kita rampungkan. Mungkin nanti anak akan membuat apa yang menjadi yang pertama yang urgen, mungkin Gading kayaknya gitu. Nanti insya Allah dengan wakil dengan yang lain kita sama-sama musyawarahkan, kita rembuk sama-sama Gading gitu. Insya Allah lah, kalau kita bersatu tuh kita kuat. Jangan diremehkan kupon-kupon 20.000, 50.000 tuh Pak Opik, hajar aja gitu. Amunisi gitu. Amunisi utama. Tapi tidak terlupa juga kita dengan perjuangan-perjuangan yang cari ikan kakapnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah jihad kita di bidang dakwah juga telah bergulirnya kajian ahad. Alhamdulillah Ustaz Dedeng untuk ahad kedua juga bisa secara rutin membina di kita, dan mungkin juga bisa ketempatan nanti di Gading dan di jamaah-jamaah yang lain. Dan alhamdulillah masjid yang baru diresmikan nanti insya Allah, sebenarnya muakif mau hadir tapi kurang sehat. Beliau berkeinginan juga Ustaz Amin bisa di sana, Pak Opik. Kami juga mohon izin, kemarin beliau meminta Ustaz Amin di masjid yang baru itu gitu. Nanti istirahatnya di Lengkop gitu. Ingin berkenalan dengan Ustaz Amin juga. Ya mudah-mudahan jalinan silaturahmi antara kita dengan kajian-kajian ini menguatkan iman. Sementara kan imun aja terus diperhatikan gitu kan, tapi iman tidak diperhatikan. Jadi momentum-momentum kajian-kajian kelas-kelas Dewan Hizbah di PC Cangkuang mohon diperhatikan kepada pimpinan jamaah dan mubalik-mubalik yang ada di lingkungan PC Cangkuang. Mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan
dengan judul yang luar biasa ya, militansi dakwah. Karena Ustadz Opik telah menyerahkan, silakan bidang dakwah meramu, langsung berhubungan dengan Ustadz Amin apa kurikulum yang akan dibahas untuk bidang dakwah. Demikian dari kami, agar Ustadz leluasa waktunya. Sudah jam 5 dari tadinya di Gading Tutuka 2. Sudah cukup istirahat. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan tim juga, karena mobilenya sangat padat sekali. Kami akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ka Pak Ketua PC Persis Cangkuang atas sambutanna, atas wejanganna. Insyaallah acara baris dilanjutkan ke acara inti dengan materi militansi aktivis dakwah di tengah persaingan dakwah kaum munafik. Kukituna Ustad parantos hadir, mangga ka Ustad waktu sareng tepatna dihaturana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru al hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus pimpinan dan tashkil jamaiyah dari PC hingga PJ Persis dan otonom, serta para mubalik Persis di lingkungan Kecamatan Cangkuang. Begitu juga para sesepuh dan tokoh masyarakat, terkhusus di Gading Tutuka 2 serta jajaran DKM Masjid Al-Kafah, baik yang hadir secara langsung di majelis ini maupun yang mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media dan Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bersua dalam kajian berkala setelah sempat terjeda karena perkembangan corona yang belum juga reda. Seperti yang telah dipublikasikan, materi kajian yang diajukan oleh bidang dakwah, bidgar dakwah dan PJ
Persis Gading Tutuka teramat penting sebagai salah satu unsur dalam mengelola amanah dakwah, yaitu tentang militansi selain strategi. Jadi ada dua unsur penting di dalam dakwah. Satu militansi, yang kedua strategi. Maka materi yang akan kita bahas adalah salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan amanah dakwah. Karena itulah kajian kita awali dengan menyelami kembali makna dan inti militansi, serta nanti beberapa nasihat dari para aktivis dakwah, para mujahid dakwah, tak terkecuali para orang tua dan guru kita di Jam'iyah. Secara sederhana Bapak Ibu, yang disebut dengan militansi dimaknai ketangguhan dalam berjuang menghadapi kesulitan, berperang dan sebagainya. Ada ungkapan wanita harus mempunyai militansi dalam berjuang membangun masyarakat. Dalam bahasa Inggris ditulis pakai C dan Y, kurang lebih artinya semangat baja atau semangat berjuang. Salah seorang guru para mujahid dakwah yang juga menjadi tokoh inspirasi dakwah persatuan Islam, yaitu Imam Hasan Al-Banna, dalam konteks makna militan kurang lebih secara sederhana beliau menyatakan bahwa semangat berharokah adalah keniscayaan dalam berdakwah dan merupakan penggerak cita-cita. Semangatlah yang menggerakkan jasad kita untuk tetap berharokah dan beramal. Dari pandangan ini, secara sederhana dapat kita ambil intisari yang disebut militansi merupakan hasil dari kristalisasi ideologi. Dia menjadi obsesi yang melebur bersama mimpi seorang jundi. Jundi itu kalau di militer adalah prajurit, kalau di organisasi makmum, bidang, staf, kalau dalam konteks jihad mujahid dakwah. Jadi mual mungkin aya militansi lamun teu ngimpi-ngimpi aca. Minimal orang PJ sesepuhna gaduh ngimpi hayang ngabebaskeun lahan, teh militansi. Keun we iraha ngawujudna mah ku generasi kahareup. Jadi militansi merupakan kristalisasi dari ideologi menjadi obsesi yang melebur dalam mimpi. Orang barat nyebutna the dream. Moal mungkin jalma sukses lamun teu ngimpi-ngimpi acan. Nah ada teu mayar ngimpi mah da. Urang ngedak contoh ya, Bang. Ini terjadi dengan keponakan saya. Ketika SD dia bercita-cita jadi tentara. Begitu SMP cita-cita jadi insinyur. Begitu jadi SMA bercita-cita jadi dokter, dicarekan ku indungna. Cek anak teh keun atuh wa da ngimpi mah gratis gitu. Teu kudu mayar. Sing atoh budak boga ngimpi. Jadi inilah diantara inti militansi. Tidak mungkin ada militansi tanpa ada ideologi.
yang melebur menjadi sebuah obsesi bersama mimpi, dan itulah yang menyebabkan gairah di dalam hidup. Jadi moal kuuleun. Apa kuuleun? Sorry orang Malaysia, kuuleun bahasa Jerman gitu. Jadi moal statis, pasti akan selalu dinamis. Karena ini yang menjadi penting dalam salah satu unsur dakwah. Kemudian secara skill, maka militansi akan terwujud dalam kemampuan mengkomparasi, mensanding seluruh pemikiran, sikap dan gerak hanya untuk memperjuangkan ide dan prinsip Islam, sehingga 3 kekuatan, 1 ruhiyah, 2 fikriyah, 3 jasadiyah, semua akan difokuskan pada satu azam atau tekad, yaitu inna sholati, sesungguhnya solatku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk dedikasi mengabdi pada Rob penguasa alam. Nah, itulah fungsi militansi, memadukan ruhiyah, fikriyah dan jasadiyah untuk satu tekad yang sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian apa yang menjadi pemicu tumbuh dan terbentuknya militansi? Militansi merupakan wujud dari konsistensi dan komitmen seorang jundi atau kader dakwah. Saya sering mencontohkan yang sederhana, ngantor we ieu. Namni hese ngantor. Sebab selama faktor pemicu ngantor bukan ibadah, maka sampai kapanpun akan banyak kendala dan alasan. Jadi ari ka masjid karasa ibadahna teh, ari ka kantor henteu. Itulah pentingnya militansi. Jadi bukan minim-minim teuing fasilitas. Kapan sepuh urang mah ngadegen jamiyah mana gaduh sekretariat Pak Opik. Kantor teh mihrab. Ngalaman panginten apanya? Siga kumaha mihrab. Bujeng-bujeng gaduh komputer sareng laptop, bujeng-bujeng gaduh infocus, gaduh layar lighting teu aya. Tapi karena militansinya sudah terbentuk, keadaan infrastruktur tidak menjadi hambatan. Jadi lamun teu ngantor teh ku malaikat ditaros, ka mana beu teu aya gitu. Itulah faktor penting militansi. Akan menjadi daya gerak, karena ini adalah hasil bukan sebab, yaitu konsistensi dan komitmen seorang jundi atau kader dakwah. Seberapa besar kita bertahan dalam dakwah ini, seberapa besar kita dapat bertanggung jawab dalam janji-janji kita sebagai seorang muslim. Apalagi di pemuda ditanamkan dengan ungkapan anak muslimun qabla kulli syai'in. Dan seberapa besar pula kita semangat untuk tetap mengharap ridho Allah. Ridho Allah Azza wa Jalla, Rabb penggenggam ruh manusia. Sekarang bagaimana mengukur militansi? Militansi tidak diukur dari besar dan banyaknya amanah. Lamun jabatana seueur ti mimiti PJ sampai PP militan gitu.
Lamunungan hiji jadi marbot atau militan tidak bisa. Jadi militansi tidak diukur dari besar dan banyaknya amanah, tidak pula diukur dari banyaknya seorang jundi mengikuti banyak organisasi. Saya tambah aktif di mana-mana 10 organisasi. Oh, militan belum tentu. Atau banyak jabatan amanahnya belum tentu. Karena ukuran militan bukan itu yang menjadi standarnya. Tetapi ukuran militansi sejauh mana keikhlasan, seberapa kuat kejujuran yang ada pada diri seorang jundi atau kader dakwah, keteguhan untuk melaksanakan tugas sebagai seorang muslim dengan sebaik-baiknya, apalagi muslim yang sudah berbeat, plus serta kesiapan melangkah bersama jamaah dakwah. Bapak Ibu, ini yang kami terima sejak kami di RG pesantren. Bahasana masih terngiang, Pak. Ngaji mustami hiji jeung 1000, persiapanna kudu sarua. Saya ulangi. Ngaji mustamina hiji jeung 1000, persiapanna mah kudu sarua. Entong pedah mustamina seeutik atawa dianggap mustamina orang desa, di tempat yang lain mustaminya banyak, pendidikanna S4 temenang dibedakeun. Kenapa? Karena yang paling pokok bukan jumlah mustami, tapi mustami yang ikhlas mendengar khutbah kita. Jadi dari ribuan orang mustami aya hiji satu ikhlas menerima dakwah kita. Itulah contoh kesuksesan dalam militansi. Jadi nu diuji ikhlas teh bukan mustami, mubalik. Begitu banyak semangat seetik harorea jadi badalkeun we. Itu diantara nasihat yang kami terima. Dulu mah ngerti ucapan itu karena kita belum berkiprah. Tapi nilai-nilai militansi dipupuk lebih dulu. Satu, ini yang terngiang. 2, dakwah di jamiah jangan pilih-pilih lahan. Tidak ada istilah lahan kering, lahan basah. Itu ditanam, dulu nggak mengerti. Nukatilu, Naimati Ustaz Abdurrahman diterjemah oleh muridnya. Sing ingat, kalau seorang mubalik diterima oleh berbagai kalangan, ketahuilah maka dia pengkhianat ilmu. Jadi dakwah di mana wae kabeh satuju gitu. Jadi kapake ku berbagai kalangan, bukan sukses. Tetapi boleh jadi dia pengkhianat ilmu. Dakwahnya mengikuti selera. Itulah yang disebut mubalik teko atau mubalik tukang bakso. Maka belum tentu dakwah yang kita lakukan selalu diterima. Dan itu bagian ujian yang disebut dengan militansi karena ukurannya keikhlasan dan kejujuran. Termasuk tentang ketidaktahuan. Kita menganggap seorang mubalik kudu sagala nyaho. Tiap ditanya ngajawab bae ngaco. Kejujuran terhadap diri itu adalah ukuran militansi. Maka seperti Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, beliau menjawab paling banyak cuma 3. Kebanyakan la adri, saya tidak tahu. Tapi tidak tahu itu menjadi pemicu untuk terus belajar. Dalam bahasa Abah Usman, hakikatnya mubalik dipintarkan ku mustami.
Lantaran nanya, lain orang dianggap bisa, titah pinter. Maka kita dipintarkan oleh Mustami. Dengan banyaknya pertanyaan kepada kita, minimal orang koreh-koreh. Kan we sanajan koreh-koreh cap oge. Nah itulah yang disebut dengan ukuran. Bukan banyaknya aktif di organisasi, bukan banyaknya jabatan di berbagai jenjang, tetapi militansi diukur oleh kualitas yang terdalam, yaitu keikhlasan dan kejujuran. Mari kita tutup makna dan inti militansi ini dengan nasihat orang tua. Antara lain disampaikan oleh sang singa podium, Ketua Umum Persatuan Islam jajaran awal, yaitu Kiai Haji Isa Ansori. Salah satu di dalam bukunya Mujahid Dakwah dan diajarkan kepada kami dalam latihan dakwah, terutama zaman Ustadz Abdullah begitu di Tamhid. Beliau mengingatkan, iman yang sudah kering dan tauhid yang sudah layu, itulah tanda dan alamat kemusnahan dan keruntuhan yang pasti tibanya kepada kaum muslimin. Jiwa yang segan berjuang, enggan berkurban, takut kulit terkelupas, takut kematian, cinta dunia dan benda, diperhamba oleh dunia dan benda, segala itu adalah alamat telah lenyapnya kualitas iman dari dada manusia. Itulah diantara penutup sesi yang pertama untuk mengingatkan kembali kepada kita tentang makna, inti dan ukuran yang disebut militansi. Bukan untuk mengukur orang lain, hakikatnya mengukur diri kita sendiri, terkhusus para juru dakwah, para mubalik dan pimpinan di dalam mengemban amanah, khususnya amanah jam'iyah. Mari kita lihat kepentingan militansi semakin relevan untuk terus dihidupkan, diingatkan berkenaan dengan tantangan dakwah, terutama era kaum Rawabidah yang dalam judul dari PC dakwah kaum munafik. Maka Nabi menggunakan bahasa yang spesifik, yaitu Rawabidah. Bapak Ibu, kita telah mengenal bahwa nasihat orang tua mungkin dulu saya terima, bagaimana kenyataannya belum dirasa, baru di kemudian hari. Begitu juga pentingnya terbentuk kader militan semakin terasa saat kita dihadapkan pada fenomena masyarakat yang diisyaratkan oleh Nabi. Nabi mengisyaratkannya dua. Satu, ada fenomena alam. Yang kedua, fenomena sosial. Contoh fenomena alam, di antaranya akan terjadi masyarakat wafat seketika berjamaah, yang disebut dengan wafat karena wabah. Kemudian persoalan gempa bumi, persoalan badai, persoalan bencana alam. Itu fenomena alam. Ini berdampak pada dakwah, termasuk bisi ngedrop karena militansi.
dengan situasi lingkungan alam. Yang kedua, Nabi memberikan petunjuk tentang fenomena sosial yang berkenaan dengan kepemimpinan masyarakat dengan bahasa imaratus sibyan wasufaha, yang kita bahasakan sederhana kepemimpinan yang bodoh. Tetapi tidak akan sukses kepemimpinan yang demikian tanpa ditopang oleh tim sukses yang kita sebut influencer, juru dakwahnya, VR-nya, dan bahasa lain adalah buzzer. Mari kita lihat nasihat ulama yang populer disampaikan mengingat tantangan dakwah kita. Minal maklum, sebagaimana telah dimaklumi, anna solahal ummah yakunu bisolahi umaroihim. Kebaikan dan keberesan masyarakat, publik, umat dipengaruhi oleh keberesan para amirnya, para pemimpinnya. Wa fasadul ummah yakunu bi fasadi umaroihim. Begitu pula sebaliknya, dengan keruksakan mereka disebabkan keruksakan amirnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, yang pertama beliau minta adalah nasihat pada ulama. Maka beliau mengirim surat kepada seorang ulama besar yang hidup di zamannya, yang populer dengan sebutan Hasan al-Bisri. Maka Hasan al-Bisri membalas permintaan dari Umar bin Abdul Aziz itu. Ada 7 nasihat dah. Maka satu yang dinasehatkan, hayang beres mah persoalan yang pertama, nilai universal keadilan. Bukan kesejahteraan dulu, adil dulu. Maka walaupun tadi beras melimpah, hasil kekayaan alam lebih mencukupi, kalau tidak adil kesejahteraan tak akan tercipta. Maka beliau menasehati 7 sifat imam adil. Satu diantaranya al-imam al-adil, ya amirul mu'minin. Kedudukan imam yang adil, wahai amirul mu'minin, kal qalbi bainal jawari, tak ubahnya hati di antara anggota tubuh. Tasluhul jawari bisolahihi, semua anggota badan akan beres disebabkan keberesan hati. Watafsudu bifasadihi, keruksakan anggota tubuh disebabkan keruksakan hati. Maka posisi amir, posisi panglima, posisi komandan, posisi pemerintah itu bagaikan hati dalam jasad manusia. Itu diantara pentingnya persoalan di masyarakat. Jadi bukan karena kebodohan yang menjadi problem utama ketertinggalan, bukan urusan kemiskinan yang menjadi faktor pemicu kriminalitas, tapi yang jadi utama ketika keadilan belum tegak. Nah, inilah sekali lagi yang menjadi tantangan dakwah, termasuk bagi kita sendiri, yaitu berlaku adil. Ini hal yang diingatkan. Fenomena masyarakat dakwah atau mad'u, sasaran dakwah yang harus menjadi
pijakan, militansi, dan juga nanti strategi. Berarti berkenaan dengan imam umat dan kepemimpinan masyarakat itulah Nabi mengingatkan akan suatu zaman, suatu periode di mana umat akan dipimpin oleh para imam yang safih. Masyarakat akan dikepalai oleh para pemimpin sufaha. Orang safih adalah orang yang tidak baik dalam mengatur, mengurus atau memimpin urusan dirinya, apalagi ngurus batur. Dirinya tidak beres. Maka yang dimaksud dengan imaro supaha di masa yang diisyaratkan oleh Nabi bukanlah orang yang lemah IQ-nya, bukan juga minim kadar intelektualnya, bukan pula rendah strata pendidikannya, namun minus kecerdasan spiritual, tak peduli, buruk perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada dak itu di Islam mah diukur kunaon kepemimpinan. Nu paling pokok mah peduli itu karena Islam. Peduli tidak terhadap petunjuk Allah dan Rasul. IQ-nya tinggi, strata pendidikannya cemerlang, tapi terpeduli, itulah sufaha. Makanya diartikan bodoh secara spiritual, bukan intelektual, bukan ngedrop IQ-nya, tapi tidak punya kepedulian terhadap nilai-nilai universal, tidak peduli karena urusan agama. Ini diantara contoh yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis Jabir bin Abdullah. Ketika Nabi mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi, a'adzakallah min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang safih, kepemimpinan orang-orang yang sufaha. Lalu Nabi ditanya oleh Ka'ab, wa ma imaratus sufaha, apa pemerintahan bodoh, kepemimpinan yang safih itu? Maka Rasulullah menjawab, umara'u yakununa ba'di la taqduna bihaji wala yastanunna bisunnati, yaitu para pemimpin negara, para kepala pemerintahan, tokoh publik, sesudah aku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula berjalan di atas sunnahku. Maka saat keadaan demikian, kalian akan terbelah dua. Satu, kemungkinan ada yang akan membenarkan mereka padahal tahu bohong. Cek barudak cangkuang mah ABS asal babeh senang. Faman soddaqohum bikadibihim, barang siapa membenarkan mereka dengan kebohongan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, tindakan zolimna malah dilancarkan, dibantuan, faulaika laisu minni, maka umat yang demikian tidak termasuk bagian dari umatku. Walastu minhum, dan aku pun tidak menjadi bagian dari mereka. Nanti di akhirat, kelompok umat Islam yang demikian la yariduna alayya haudi, tidak akan bisa masuk di telagaku di akhirat. Ditolak ku satpam. Dua,
akan ada pula umat Islam yang bersikap sebaliknya, yaitu tidak membenarkan dusta mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, serta tidak membantu menguatkan kedoliman mereka. Faulaika minni, umat yang demikianlah yang termasuk golonganku. Wa ana minhum, dan aku pun termasuk golongan mereka. Nanti di akhirat umat yang demikian yang akan hadir bersama aku di telagaku di hari kiamat. Bapak Ibu, mari kita cermati kembali pengajaran yang dulu diingatkan oleh orang tua, bahwa imarah supaha tidak lahir ujub-ujub. Sederhana, saya menyebutnya imarah supaha itu klimaknya. Maka pintu sederhananya apa? Yaitu Nabi mengingatkan, apabila urusan umat, urusan publik sudah diserahkan bukan kepada yang berhak, pantadiri sa'a, tunggulah kehancuran. Jadi pintu awalnya tidak proporsional, maka puncaknya, klimaknya akan tampil. Imarah supaha. Nah, timbul pertanyaan, kenapa atuh padahal mah teu layak, padahal dia tidak pantas, bet bisa gitu. Maka kesuksesannya bukan karena prestasi, bukan karena dedikasi, tetapi mereka jadi pemimpin tak lepas tim sukses. Nah, salah satu di antaranya juru dakwahnya yang disebut dengan kaum Ruwaibidah. Maka melalui influencer, buzzer, wu'an, duat, dia menjadi pemimpin karena masyarakat dibutakan, atau dia memainkan fungsi dan perannya mengelabui masyarakat dengan memutarbalikkan fakta dan pencitraan. Yang bahayanya apa, Pak? Ini tantangan dakwah yang tidak mudah. Karena permainan mereka lah orang dusta dicitrakan sebagai orang jujur. Sebaliknya, orang jujur dituduh dusta. Orang khianat dipercaya, orang amanah dituduh khianat. Orang jahil banyak bicara, mengendalikan media, sementara orang alim diam 1000 bahasa. Maka bahaya kaum Ruwaibidah, wu'an, influencer, buzzer, Ruwaibidah ini oleh Nabi telah diingatkan di dalam beberapa hadis. Contoh, seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, sayati alana sanawat khada'at, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Yusaddaqu bihal kadzib, pendusta dipercaya orang jujur. Wa yukadzabu bihas shadiq, orang yang jujur justru dianggap pendusta atau didustakan. Wa yu'tamanu bihal khain, pengkhianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu bihal al-amin, orang yang amanah dituduh berkhianat. Wa yantiqu biha Ruwaibidah, dan pada masa itu Ruwaibidah turut serta bicara. Nabi ditanya, apa Ruwaibidah? Ada redaksi yang agak beragam.
Misalkan dalam satu riwayat Ibnu Majah, Ruwaibidah adalah ar-rajulu atafih bi amril amah. Orang yang tengerti urusan masyarakat dibere amanat urusan publik. Orang yang bodoh, orang yang tak tahu menau dibere kepercayaan. Nu percaya anu bisa teu dibere kepercayaan. Nu teu mampu dibere. Dalam redaksi lain, misalkan dalam riwayat Ahmad, apa Ruwaibidah itu? Al-Puwaisik, yaitu orang fasik. Ia takallamu fi amril amah, ia berbicara tentang persoalan publik, persoalan masyarakat. Dalam hadis lain menggunakan bahasa as-safih, ia takallamu fi amril amah, yaitu orang bodoh berbicara mere fatwa atau menyampaikan opini ke masyarakat. Saprak loba ngomong jadi riweuh. Kuduna mah roba pembatwa teh aman beres. Makan ngalah loba nu ngomong kalakah beuki riweuh. Tah itu tugas Ruwaibidah. Kemudian dalam hadis lain, misalkan hadis At-Tabrani, semuanya pakai bahasa yang tiku gitu atau yatakalam. Jadi dia ikut berbicara yang bukan porsi, yang bukan keahliannya, tetapi ucapannya ingin diterima oleh publik atau masyarakat ingin dikendalikan. Itulah tugas Ruwaibidah. Maka Imam As-Suyuti memberikan tambahan ilmu asal muasal Ruwaibidah. Ari Ruwaibidah teh bentuk penghinaan tina kata robit teh berlutut. Berlutut simbol masyarakat kelas bawah, masyarakat rendahan. Sok jadi pejabat. Masyarakat yang sebetulnya bukan faknya, masyarakat yang tadi justru masyarakat tertinggal, saprak dipercaya jadi gegeden. Cek bahasa orang Gading mah jadi melak cangkeng nu asalna handap asor. Jadi Ruwaibidah teh tuur gitu. Berlutut maksudnya asalnya kelas rendah, tapi ketika diberi kepercayaan oleh penguasa untuk menyukseskan kekuasaannya, maka dia jadi mentang-mentang saucap metu ucapan teh kudu diterima, maka fatwanya harus digugu. Itu yang disebut dengan asal muasal Ruwaibidah. Maka dengan keterangan Imam As-Suyuti ini seolah-olah menggambarkan orang yang berlutut sebagai orang yang rendah kemampuan dan keilmuannya, namun banyak berbicara dan mengeluarkan statement tanpa didasari ilmu yang memadai dan dipandang baik oleh para fansnya, oleh para followernya, oleh para pengagumnya, sehingga memiliki pengaruh dan dampak yang luas. Ari tingkat doktor ahlina teu didenge, followerna 10 eta ge unfollower, unfriend, tak gitu Pak. Jadi orang jadi pemimpin tidak menggambarkan kapasitas dan prestasi. Gumantung bisa mempengaruhi publik atau napi. Ayeuna aya orang ahli, aya orang kompeten, kulantaran teu bisa mempengaruhi publik, cantang tuh gitu. Teteh hebatna Ruwaibidah. Cacakan tadi sangsara wae melak cangkeng dah. Tah Ruwaibidah mah bukan dari kelas atas, kelas jelata.
tapi sok berkuasa. Karena apa? Bisa mempengaruhi masyarakat umum. Jadi pengaruhnya besar, lain hebat, tapi kemampuan mempengaruhi. Opinion leader, kepemimpinan opini, bukan kepemimpinan prestasi. Kemudian kata Imam Asyuti, dan Ruwaibidah berbicara, penjelasannya seperti yang disebutkan dalam hadis Anas. Wahai Rasulullah, apa yang nampak dari umat-umat sebelum kita? Nabi bersabda, dulu raja mereka bukan dari bangsawan. Raja-raja umat terdahulu justru datang dari orang-orang rendahan, para pelaku kekejian, bukan dari orang-orang bangsawan. Jadi nu solehna eleh. Apa? Eleh ku penjahat. Sehingga kekuasaan bukan jatuh kepada orang yang amanah, orang yang soleh, tetapi jatuh justru ke orang yang jelata, yang tidak kompeten, tidak pelajar. Karena apa? Bukan karena kehebatan dalam prestasi, dedikasi, tapi mampu menyihir masyarakat dengan retorikanya, dengan medianya. Itulah Bapak Ibu tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, khususnya juru dakwah. Bahwa dakwah kita tidak sampai kepada masyarakat, belum tentu karena jeleknya materi dakwah, belum tentu karena gagalnya retorika kita, tetapi nu nyalip dalam tikungan lebih militan. Gitu, urang mah dakwah sabulan sakali itu mau nggak waktu. Begitu rek sadar ditilep deui. Nah itulah militansi kaum munafik. Jadi Nabi menggambarkan tantangan dakwah kita sebetulnya bukan di masyarakat masa depan itu, tapi di kompetitor. Cek bahasa Gading mah Pak militan. Nu itu mah teu eureun militana urang kakarapundung kaburu pundung. Gitu. Seetik eueuh mustamian mung kadinya deui. Ban kempes seetik loba alasan. Itulah yang menjadi tantangan terbesar. Jadi bukan teasna masyarakat dalam menerima kebenaran, tapi kompetitor yang jauh lebih militan daripada kita. Urang sabulan sakali muntah hujan eta ge. Ieu ampi unggal waktu tanpa mengenal lelah. Maka kita baru alif itu mah geus ieu. Urang mah karek ngajarkeun A itu mah geus Z versi mereka. Itulah sekali lagi yang disebut dengan kehebatan imarosuh paha, bukan karena mereka tapi tim suksesnya. Satu di antara pilarnya yaitu kaum Ruwaibidah. Tah bagi mujahid dakwah, bagi ketua PC, bagi kaum terpelajar, moal kapangaruhan ku Ruwaibidah engke aya juru pecut algojo gitu. Eta mah ditindas secara fisik, digedoran ke imahna. Moal kapangaruhan ku media orang-orang tertentu, maka tangan kanan bergerak. Nu ieu mah cukup tadi ku Ruwaibidah. Bagi orang-orang tertentu yang tidak tersihir dengan fungsi dan peran Ruwaibidah, eta mah didatangan ku algojo gitu. Simbolna ku Nabi mawa pecut, oleh kita diterjemahkan pentunge. Tengah gugu babuk nu eta mah gitu. Itu dua sayapnya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu beberapa faedah yang dapat kita ambil dalam tema yang diamanahkan kepada kami. Pertama, hadis ini memberi suatu peringatan
akan datangnya suatu masa di mana manusia dipenuhi berbagai intrik dan tipu muslihat serta kebohongan atau hoaks. Gambaran ini dijadikan oleh Rasul sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat, di mana banyak pembohong dicitrakan sebagai orang jujur. Sebaliknya, orang jujur dikriminalisasi sebagai pembohong. Para pengkhianat dipandang amanah, disambut bak pahlawan. Sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat dan dikriminalkan. Serta orang-orang bodoh dipercayai untuk mengurus persoalan masyarakat. Apa yang terjadi? Akibatnya terjadi ketidakpastian, kekacauan atau chaos dan kehancuran. Itu faidah pertama. Faidah kedua, kaum Ruwaibidah direkrut dan dibentuk bukan untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar, namun justru menyamarkan sesuatu yang sudah terang benderang. Bukan hendak menjelaskan bahwa yang benar itu benar, menjelaskan yang batil itu batil, tetapi membangun opini publik bahwa yang batil itu sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan, sehingga masyarakat terjebak arus informasi dan komunikasi yang tidak menyehatkan. Minimal tuh dah orang teh unggal maca WhatsApp teh naik kilauan, nu asalna gering sararehat, ieu mah tiap ningali WhatsApp jangan ngedrop wae, kilauan turun. Nu asalna sehat garari berarti teu sehat. Si arus informasi dan konten media, maka yang terjadi pasti tidak mencerdaskan, bahkan bisa menyesatkan. Sekarang bagaimana solusinya? Tak lupa juga Nabi, para sahabat dan ulama memberikan solusi, jalan keluar. Pertama, ingat yang sering disampaikan nasihat oleh orang tua kita. Ketika arus kehidupan demikian carut marut, tepuguh, maka yang paling pertama umat Islam nu tepuguh ceceklan. Itulah pentingnya berjamiah. Sebab kata Nabi, serigala tak akan menerkam domba yang berkumpul, maka serigala akan menerkam serigala domba yang sendirian. Itu yang disasar. Sebab teboga pun tangan. Maka dalam konteks inilah orang tua kita terus mengingatkan, walaupun mereka telah wafat, pun tanganna kudu kuat, yaitu Jamiah Persis jelang 100 tahun. Hebatnya luar biasa orang tua kita. 100 tahun, kalau bahasa perusahaan, jurus bisnis apa nucan keasaan? Strategi marketing apa yang belum dicoba? Umur perusahaan 100 tahun. Gelombang kehidupan beragam sudah dialami. Hebatnya orang tua kita, tokohnya wafat, perahunya masih kene survive. Maka itulah yang dinasehatkan. Reka mana lamun keur kacau, sakapeung lawan menjadi kawan. Nu asalna disangka kawan, dengan kondisi ini bisa berbalik jadi lawan. Maka tidak ada pegangan yang memberikan jaminan keselamatan. Kembali kepada ilmu dan ulama.
Apalagi korps ulamanya juga sudah mulai diganggu, menjadi tidak murni, yang disebut ulama su. Barangkali inilah ilustrasi yang dinasehatkan oleh Nabi, alaikum binawajid. Maka solusinya cekal deleg ilmu jeung ulama, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sendirian. Jadi lamun tadi jamiah nage steril, dibelah, diinfiltrasi, akhirnya ilmu jeung ulama nu bakal jadi jalan terakhir pegangan. Hanas dipercaya pek teh jadi lawan, Hanas dipikang ewa pek teh jadi kawan. Hanas bebeakan si eta pek teh nunulungan. Hanas ku urang tadi dipercaya nunengkas jilakakeun. Nah situasi sudah kacau, sudah tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Satu-satunya penyelamat kita adalah ulumuddin, ilmu Quran Sunnah dan ulama istiqomah. 2. Jangan lelah dalam memupuk militansi dakwah. Sebab militansi bukan dadakan, tapi harus didikan. Jadi moal aya nu militan ngadadak gitu. Militan mah harus dipupuk. Militan itu harus dididik, bukan dadakan. Maka dalam proses memupuk ini jangan kena lelah, yaitu menumbuhkan semangat perjuangan yang menggelora dan ketangguhan yang membaja dalam menjalankan tugas dakwah. Emut we cara sadu-sadu zaman PP Pemuda. Ari jelema nu siap tempur mah loba, tapi siap tempur en babak belur cantang tu loba. Jadi nu siap tempur mah banyak, tapi siap tempur hingga babak belur belum tentu banyak. Orang yang sudah terpupuk militansinya pasti sampai babak belur. Nah, dalam bahasa lain, panen hayang melak henteu. Maka untuk mencapai panen unggul harus serius melak. Nah itulah militan dakwah. Maka ketika militan berhasil dipanen, dipupuk, moal gagal panen. Itu yang kedua, jangan lelah dalam memupuk militansi dakwah, karena bukan dadakan, tapi harus didikan. Kemudian yang ketiga, jangan menyerah dalam kaderisasi mujahid dakwah yang militan. Cekolot mah bae hiji ge asa ragi, daknya mahnya ragi loba. Loba ting mah buruk dah gitu kan. Fermentasi itu seetik. Bae seetik tapi jara radi. Nah, maka dalam mengawal proses ini kaderisasi jangan menyerah. Karena semangat, gairah dan ketangguhan dalam sebuah perjuangan merupakan buah penggodogan yang matang. Dalam bahasa kami, tidak ada seorang pejuang yang lahir dari gelombang lautan yang tenang. Seorang pejuang akan lahir dari gelombang lautan yang demikian dahsyat bergelora. Hayang boga pejuang hebat, China tenang mal aya. Nu aya pecundang. Nah, itu diantara yang jangan menyerah. Tapi lelah ini pasti menghasilkan, karena janji Allah pasti benar. Penggodogan tiada lain adalah proses kaderisasi yang berkesinambungan. Contoh tadi, kaapa sim kuring nyarios bunga gaduh sepuh di gading. Cek paribasana tinggabitan boga cita-cita meser tanah.
Ayeuna para pamimpin di Cangkuang nu aratos teh aya. Ayeuna kuuda. Kadituna atuh Kabupaten Bandung da kawasan engke KPP persis. Naon berarti aya sambungan generasi ka hareup. Nah, tidak mungkin militansi itu dilakukan dengan terputus-putus. Karena berkesinambungan ditakdirkan Pak Opik sareng sesepuh mampu meuli sesakeun tong hawa ke surga teh. Hayang dihawakan pasihan sesa berkesinambungan. Minimal atuh kolot fisikna engke barudak programna rek naon ngamakmurkeun maknawina. Maka engke generasi berikutna maintenance memelihara ngarehab mun bisa nambah deui. Nah itulah militansi, tidak terputus hanya satu generasi tetapi berkelanjutan antar generasi. Ini sekali lagi proses ini yang menjadi nilai ibadah. Tah baheula mah apa nasihat teh teu kaharti da nu puguh mah capek. Tak ayeuna mah justru nikmatna teh karena capek. Suatu saat lelah itu dirindukan. Justru lamun teh capek teh nyeri awak. Karena nikmat di dalam berjuang apalagi menuai hasil. Nah, kelanjutan ini jangan berhenti. Tiap kepemimpinan, tiap antar generasi harus terus ditepak ke bahasa lagi nama diduplikasi antar generasi. Maka dalam kaderisasi itulah para dai digembleng mental dan fisiknya dengan prinsip-prinsip perjuangan. Zaman kami dulu di cross check Ustadz Nusok tadi di hot mic apa alungkeun kanu koral anu raos fasilitasna alungkeun ka tengah laut minimal goyang seetiku angin takbir tuh Allahu Akbar goyang seetik tak gitu. Jadi senang ngalaman tinulahan tadi lembut kanu terjal di cross mubalik itu zaman Ustadz dilakukan seperti itu. Dialungkeun ka NTB, alungkeun ka Madura, cik hayang nyaho nu di dieu tadi mengasah bedog teh yang harapan ombak kumaha takbir tuh gitu Pak. Goyang seetik Allahu Akbar hayang balikeun gitu. Nah itu contoh para dai itu digembleng karena tidak mungkin militansi jadi kumaneh tanpa ada proses. Jadi alungkeun weda gitu. Mana nu paling jauh kadinya alungkeun. Nu paling rawan aya singa di dinya kadinyakeun gitu. Sugan balik tinggal huluna. Begitu. Itu di antara proses-prosesnya. Nah, terakhir di antara sekian banyak prinsip perjuangan dakwah yang harus dipegang erat oleh setiap mujahid dakwah sebagai komitmen, konsistensi dan tekad inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin adalah keyakinan. Tidak ada satu kesuksesan sebuah perbuatan yang didasari dengan keyakinan nu benjol. Kudupul. Maka keyakinan yang bulat inilah modal pertama kesuksesan. Nah, urang ngajak batur yakin teu nu ngajak nawe teu yakin. Cek kalau teh mah ngajak batur mah lain kehebatan bahasa bibir, tapi keikhlasan bahasa hati. Sanajan nu pege pego teu bisa ngomong nepi tergerakkan orang lain. Nah, karena keyakinannya full. Ieu mah bade ngajak urang gabung ye ka jamiah, diri nawe teu yakin ka jamiah. Teu buleud, enggak mungkin. Maka keyakinan ini harus full, totalitas. Buleud entong dibenjolan. Jangan dicampuri oleh keraguan. 2, kecintaan. 3,
Tingali dah. Perlu dicontoh dari sisi apa pendidikan anak. Paskibraka nepi ka titah cerik nyium bendera. Pernahkah kita bendera Persis dikieu nepi ka careurik? Musyrik cenah urang masalah pengajaran eta teh. Nepi ka careurik paskibraka padahal cuma 3 bulan dibina. Cerik mencium bendera merah putih. Tah, kecintaan atas dasar syariat harus melebihi kecintaan seperti itu. Lamun bahasa kolotna mah pasang badan, aing beda komat wae da. 2 jeung 1 dituar teh tawa kajian dalilut urusan kunut. Jangan dilihat sisi fikihnya, justru militansi kecintaan. Ngawahkeun bedug wae ku ayeuna mah dilogorkeun itu mah perbedaan pendapat, bukan itu masalahnya. Yusuf kecintaanna luar biasa dalam bela padahal dalil ngan boga 2. Naon kulu bid'ah dolalah jeung man amila amalan rawahuma persisun. Tapi mereka ludeng budak ayeuna saprak bohori hatam jadi pehul. Kalau urang mah teu loba dalil, ngan 2 dalilna teh ka mana-mana teh eta we dakwah teh. Laisalahu alaihi amruna fahuwa radun. Sok dataya deui, tapi ludeungna gede, Persis bisa berkembang. Ieu saprak tadi sakola laluhur, dalil loba, bohori loba. Titah khutbah saeutik kadinya, aduh cenah para we kadinya teh. Encan aya perman. Dah. Ini contoh. Orang tua kita cinta kepada perjuangan jamiah tidak setengah hati. Full kecintaannya karena bagian dari mengabdi kepada zat ilahi. Kemudian pengorbanan. Cek Ustaz Abu Rahman mah, mulailah dari si ana bukan dari si anu. Kalau pikiran anak bae teh urang ge aya batur kabeh kitu. Siga orang ngayakeun pengajian paling abdi wungkul nu teu hadir kabeh kitu atuh kosong. Mulailah dari si ana, jangan si anu. Jadi taroskeun teh ka diri heula. Pengorbanan apa yang sudah kita berikan. Yang ketiga, kesabaran. Sabar tanpa batas. Lamun sabar aya batasna lain ge sabar. Inilah Bapak Ibu para mujahid ilmu generasi baru. Kurang lebih beberapa nilai, tantangan dan jalan keluar atau solusi yang telah diberikan oleh Islam juga diramu oleh orang tua kita agar menjadi nutrisi dan energi bagi kita tentu yang dipahami oleh Amin Muhtar. Boleh jadi petunjuk ilmu taburan mutiara yang sesungguhnya jauh lebih dahsyat dari apa yang disampaikan, karena semata-mata kemampuan Amin Muhtar hanya seuprit, secuil kilasan itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah setiap amanah yang diemban oleh kita khususnya di jamiah dapat kita kawal melalui langkah bersama sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Zat yang Maha Rahman. Sebelum saya tutup, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik masalah terkait ataupun masalah yang lain, dipersilahkan. Tak akan dibubarkan sebelum mencapai 1100 pertanyaan karena MC yang akan menjawab. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li walakum. Silakan dulu yang mau menyampaikan, generasi milenial sebelum generasi kami kolonial. Palalintar dah orang cangkuang lah. Ibu ayah ibu. Ibu pul di ditunya.
Oh, ada jamaah Facebook ya. Cik bacakan Ya, benar. Disebutkan nami atau nabi akuna. Di Ari Haryanto. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum sholat hajat? Kapan waktu dilaksanakannya? Adakah doa khusus setelah sholat hajat? Ya, sekiranya yang dimaksud dengan sholat hajat adalah sholat khusus, tidak ada bid'ah. Salah satu di antara sebab yaitu hadis yang berkenaan dengan seorang yang buta mata kemudian meminta kepada Rasul agar disembuhkan. Maka Nabi menyuruh yang bersangkutan untuk sholat hajat dan berdoa. Tetapi hadisnya dhaif, bahkan cenderung maudhu. Ketika kita ada hajat, tak usah sholat khusus, tapi berdoa pada sholat-sholat yang telah disyariatkan, baik ketika sholat wajib maupun sholat sunat tanpa syariat khusus. Begitu. Jadi hadisnya dhaif, bahkan cenderung palsu. Siap. Bapak Ibu, ayah generasi milenial. So A maju A. Sebutkan nama, domisili dan hobi. Nabi Muhammad Hafiz di Pribumi. Siap. Hobi. Daya. Semoga kabogoh can. Bu, tinggali ya kumaha sakitu kasep kieu budak. Ya, Ustaz, perkara sholat istikharah. Kan sholat istikharah itu tentang prakteknya itu sama. Apakah boleh misalkan kita sholat wajib tetapi memakai doa istikharah? Nah, apakah itu boleh? Bisa diperhatikan itu. Diulangi. Jadi kita doa karena kan sholat istikharah itu secara praktek ibadahnya itu sama seperti sholat sunat biasa, hanya ditambahkan doa setelah sholat. Ya. Nah, apakah boleh doanya itu dipindahkan jadi ke sholat, misalkan sholat wajib setelah sholat wajib? Jadi sholatnya sholat wajib, nah, doanya istikharah. Oke. Terus yang kedua ya. Tentang saya mendengar satu kaidah bila dua niat amalan sholat itu saya satukan. Tentang itu. Contoh kumaha misalkan seperti ada yang mengatakan sholat syukur wudu tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid itu bisa disatukan dengan sholat duha. Jadi misalkan saya sholat duha itu jadi sekalian sholat tahiyatul masjid. Jadi satu kali mendayung 20 terlampaui gitu. Iya. Begitu Ustaz? Iya. Ya. Ya. Yang pertama disebut dengan istikharah itu syariat ada sholat. Saya ulangi. Jadi istikharah itu syariatnya itu dengan sholat, bukan hanya dengan doa. Paham ya? Tapi kalau mau doanya dipakai dalam sholat contoh wajib, boleh ngan sanes istikharah gitu. Berarti sama eta mah doa seperti biasa gitu. Oleh karena itulah maka bahasanya itu dalam hadis itu fal yarka rok'atain goer min goeril parido. Jika kamu idza hamma ahadukum bil amri, jika seseorang di antara kamu bertekad untuk melakukan satu urusan, falyarka
lakukan rokaatain 2 rakaat min goiril faridoh, 2 rakaat bukan sholat wajib. Inilah dalil bahwa istikharah itu adalah syariat khusus. Sholat 2 rakaat di dalamnya ada doa. Jika doanya dipakai sama dengan doa biasa, bukan menjadi doa istikharah. Begitu ya. Yang kedua, kaidah itu tidak semudah itu dalam prakteknya. Karena nanti ada beberapa syarat seperti yang telah disampaikan dalam kajian di soreang. Ketika niatnya sama tapi 2 penyebab berbeda, tidak boleh. Sholat syukrul wudu disyariatkan karena wudu. Sholat tahiyatul masjid disyariatkan karena dakhola masuk masjid. 2 penyebab yang berbeda tidak bisa disatukan oleh niat yang sama. Maka dengan demikian kaidah itu tidak bebas, tidak mutlak. Maka tidak semua bisa dilakukan dengan disatukan niat. Contoh, begitu AA sumping ke diantar ku bapak, niat awal bade ngahitbah, terus jadi robah nikah. Apakah bisa nyahitbah ongkohnya nikah ongkoh? Mal bisa kan? Nah itulah contoh kejadian 2 perkara yang tidak bisa niatnya sama. Karena antara khitbah jeung nikah beda. Mun rek khitbah rek nikah gitu. Matak ti awas sing puguh kasih bapak, pak bidi mah rek khitbah heula. Bisi engke antum rek khitbah cek si bapak nikah lah nama mas kawin. Gitunya. Nah itu contoh, tidak semua bisa diniatkan sama untuk 2 atau lebih dari 1 pekerjaan. Ya, ayat nanti beberapa contoh, tapi itu juga masih ikhtilaf. Jadi lebih banyak perbedaannya daripada kesepakatannya. Begitu ya. Oke. Nanti diceklah di YouTube Pamitra Fatma tos aya pembahasan di soreang. Ya, terakhir masih ada generasi millennials? Cukup? Oke. Kalau cukup, sekiranya nanti ada hal-hal yang baru terpikirkan untuk ditanyakan, bisa dititipkan nanti di Bidgar Dakwah atau di Pak Opik di Gading. Nanti WhatsApp bisa disampaikan ke tim Sigabah untuk dijawab dalam pertemuan bulan depan, atau karena terlalu lama bisa jadi nanti via WhatsApp untuk disampaikan jawaban pertanyaan yang menyusul. Akhirnya saya mohon pamit. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan depan, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kita bersama, marilah kita sama-sama tetap kuatkan daya iman, tingkatkan daya imun agar aman bersama ikhwatu iman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Jazakallahu khairan kasira ka Ustad anu parantos ngadugikeun elmuna ka urang. Mudah-mudahan ngalangkungan kajian ieu urang ditampi ibadah urang ngahadiran kajian ieu. Da perkara ngartos sareng henteu nama aya nu ngartos panginten aya nu henteu. Mudah-mudahan nu ngartos sareng nu henteu ge sami-sami ka sawarga. Sakitu wae nu tiasa kapiatur. Rabbana atina fid dunya hasanah